Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Serawung Tambak akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai evaluasi citra tempat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Daniela Fahmawijaya, NPM 92. Saya Ilham Permadi, NPM 08. Saya Asbasatira Zara, NPM 26. Saya Marvel Farustaria, NPM 7. Baik, langsung ke topik pertama, yaitu mengenai evaluasi komponen visi atau vision. Jadi visi dari Serawung Tambak sendiri merupakan menjadikan Serawung Tambak sebagai destinasi wisata berbasis tambak unggulan yang menghadirkan pengalaman edukatif rekreatif yang terintegrasi dengan ekonomi, perdagangan, dan layanan publik untuk mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar dan pelestarian budaya serta kearifan lokal Desa Kedung Peluk. Oke, yang pertama, apakah visi ini sudah jelas dan mudah dipahami? Jadi, visi ini itu menggunakan bahasa yang sederhana dan langsung menggambarkan kegiatan nyata seperti edukasi, rekreasi, pemberdayaan warga, dan pelestarian budaya. Jadi, mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari warga sampai pemerintah. Kemudian, apakah visi ini mencerminkan heritage, budaya, nilai-nilai lokal, dan juga filosofi tempat? Ya, visi ini tuh menegaskan potensi tambak sebagai identitas utama dari Desa Kedung Peluk, mencerminkan mata pencarian warga, serta menegaskan komitmen untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal. Unsur pemberdayaan masyarakat juga memperlihatkan nilai gotong royong dan semangat komunitas. Kemudian, apakah visi ini mampu menyeimbangkan kebutuhan seluruh stakeholder, mulai dari warga, bisnis, turis, dan pemerintah? Iya, visi ini bisa menyeimbangkan kepentingan seluruh stakeholder. Yang pertama, kepentingan warga melalui pemberdayaan ekonomi, pelaku bisnis melalui integrasi perdagangan, wisatawan melalui pengalaman edukatif rekreatif, dan pemerintah melalui dukungan dan layanan publik. Kemudian, apakah visi ini memuat komponen masa depan, tujuan jangka panjang, dan juga nilai-nilai sebagaimana disarankan oleh The Cernatoni, Future, Purpose, and Values. Ya, arah masa depan itu terlihat pada tujuan untuk menjadikan Serawung Tambak ini sebagai destinasi unggulan. Tujuan jangka panjangnya tergambar melalui integrasi wisata dengan ekonomi dan juga nilai perdagangan, serta nilai-nilainya muncul melalui komitmen pelestarian budaya, kearifan lokal, dan juga identitas desa. Kemudian, apakah visi ini mempertimbangkan 6 aspek, yaitu ekonomi, layanan, transportasi, retail, perdagangan, dan juga pariwisata? Ya, integrasi ekonomi dan layanan publik menunjukkan aspek layanan, transportasi, retail, dan perdagangan. Sedangkan aspek pariwisatanya itu terlihat dari penyediaan pengalaman edukatif, rekreatif, berbasis tambak. Apakah visi konsisten dengan realitas kondisi tempat dan tidak menimbulkan kesenjangan persepsi? Ya, visi ini sesuai dengan realitas Desa Kedung Peluk. Fokusnya itu pada tambak, masyarakat pesisir, dan juga budaya lokal. Itu tuh membuat visi ini tuh tidak menimbulkan kesenjangan persepsi. Visi ini tuh menggambarkan pengembangan yang realistis dan sesuai dengan potensi desa, bukan sesuatu yang berlebihan atau tidak relevan. Selanjutnya ada evaluasi komponen brand. Di sini untuk menilai identitas inti, kejelasan, dan juga daya ingat brand. Yang pertama, apakah brand ini memiliki identitas yang unik dan mudah diingat? Ya, Serawung Tambak itu memiliki identitas yang unik dan mudah diingat, dan keunikan tersebut terlihat dari visual logo yang menggunakan visual-visual organik seperti ikan, ombak, dan juga elemen yang menyerupai tambak. Kemudian pilihan warnanya juga ada kuning, biru, hijau, dan krem, di mana itu memberikan visual yang seimbang tetapi tetap mempertimbangkan keterbacaan yang tinggi, sehingga hal tersebut dapat mudah untuk diingat oleh audiens. Nama Serawung Tambak sendiri juga merupakan perpaduan antara istilah Serawung, yaitu mencerminkan interaksi hangat dan juga kebersamaan, serta tambak sebagai landscape khas yang menjadikan brand ini mudah dikenali. Apakah brand, logo, atau slogan, atau visual selaras dengan nilai dan tujuan dalam visi? Iya. Brand Serawung Tambak secara visual dan verbal dibuat selaras dengan nilai dan tujuan yang ada di dalam visinya. Nama Serawung Tambak itu mengandung makna kebersamaan dan juga keterhubungan sosial, sehingga mendukung adanya semangat pemberdayaan masyarakat.
Kemudian untuk logonya sendiri memiliki bentuk bergelombang dan juga perpaduan warna kuning, biru, hijau, dan krem ini merepresentasikan ekosistem Tambak itu sendiri. Di mana ini selaras dengan nilai pelestarian budaya dan juga kearifan lokalnya. Visual logonya mengalir dan ilustrasi yang ada mendukung pengalaman wisata untuk menjadi menyenangkan dan juga edukatif. Secara keseluruhan, identitas Rawung Tambak ini mencerminkan adanya tujuan strategis membangun ruang wisata yang inklusif di Desa Kedung Peluk. Apakah brand menciptakan diferensiasi yang jelas dari tempat-tempat pesaing? Iya, brand Rawung Tambak menciptakan diferensi yang jelas dari tempat pesaing melalui pendekatan yang berbasis komunitas dan juga integrasi fungsi edukatif rekreatif. Rawung Tambak menjadi destinasi wisata berbasis tambak yang bukan hanya menawarkan pemandangan alam atau tambak yang asri dan sajian kuliner hasil tambak, tetapi juga memberikan pengalaman gabungan antara rekreasi, edukasi, perdagangan, dan juga interaksi sosial dalam satu ruang terbuka. Rawung Tambak sendiri tidak sekadar menjadi ruang konsumsi, tetapi juga mewadahi kolaborasi antara pemilik tambak, tenan, dan pengunjung untuk mendukung pemberdayaan masyarakat serta pelestarian budaya lokal di Desa Kedung Peluk. Apakah brand ini mencerminkan essence, yaitu personality, emotional rewards, benefits, dan attributes? Iya, brand Rawung Tambak mencerminkan essence yang utuh meliputi personality, emotional rewards, benefits, dan attributes. Personality brand ini adalah ramah, inklusif, dan juga organik. Karena kata Rawung sendiri menegaskan tentang karakter sosial yang hangat dan juga menekankan kebersamaan. Sementara visual logonya menonjolkan elemen gelombang sehingga memberikan kesan yang dinamis dan alami. Untuk emotional rewards dari brand Rawung Tambak ini adalah agar pengunjung merasakan kedekatan dengan alam tambak yang asri, kebersamaan dengan warga dan juga penjual lokal, serta kepuasan atas partisipasi mereka dalam mendukung adanya pemberdayaan lokal dan ekonomi di Desa Rawung Tambak, sehingga ada rasa bangga dan keterhubungan dengan budaya lokal desa itu sendiri. Benefits yang ditawarkan adalah rekreasi yang berbasis alam dan edukasi tentang ekosistem tambak dengan pengalaman kuliner khas dari hasil tambak itu sendiri. Pengunjung juga dapat merasakan pengalaman otentik seperti mancing di area tambak yang telah disediakan. Atributnya adalah identitas visual yang artistik yang mencerminkan nama dari tempat wisata tersebut. Sementara fasilitas seperti area khusus memancing, tenan kuliner, dan spot makan dengan view tambak yang asri juga dapat mendukung pengalaman pengunjung. Apakah elemen brand mampu menumbuhkan hubungan emosional antara tempat dan audiens? Ya, elemen brand Rawung Tambak mampu menumbuhkan hubungan emosional antara tempat dan audiens. Visual logo dengan warna hijau, kuning, biru, dan krem memberikan kesan hangat yang dinamis dan alami dan tentunya organik. Hal tersebut menumbuhkan rasa tenang sekaligus keterhubungan dengan alam tambak dan kata Rawung yang membawa makna kebersamaan. Dengan fasilitas yang ditawarkan di Rawung Tambak, pengunjung bukan hanya melihat tetapi juga dapat ikut merasakan kehidupan dan mendapatkan pengetahuan tentang ekosistem di tambak. Kebanggaan untuk mendukung warga lokal dan ketenangan suasana dan kesenangan rekreatif yang dapat memperkuat ikatan emosional antara tempat dengan audiens. Apakah stakeholder internal warga bisnis dapat mengenali brand dan memahami pesan yang ingin disampaikan? Iya, stakeholder internal dapat mengenali brand dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Elemen visual yang menggunakan warna alami sehingga langsung memberikan kesan bahwa brand ini berhubungan dengan tambak, air, dan juga kehidupan pesisir di desa tersebut. Nama Rawung yang bermakna kebersamaan dan interaksi sosial dimaksudkan bahwa tempat ini memang bertujuan untuk ruang berinteraksi. Fasilitas yang ditawarkan juga membantu memahami bahwa brand ini menghadirkan pengalaman wisata yang menyeluruh. Dengan demikian, brand Rawung Tambak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai citra dan nilai yang ingin ditonjolkan. Elemen visual, nama, aktivasi brand, dan fasilitas yang ditawarkan membentuk arah komunikasi yang menekankan kebersamaan, pemberdayaan komunitas lokal, dan juga pengalaman wisata. Selanjutnya ada evaluasi komponen brand elemen, yaitu ada visual, fungsional, simbolik, dan eksperimental. Yang pertama ada visual triggersnya. Apakah logo mudah dikenali dan memiliki makna yang relevan dengan tempat? Ya, logo wisata dari Rawung Tambak mudah dikenali karena elemen visualnya merujuk pada identitas kawasan tambak, baik melalui bentuk ombak, ikan, maupun garis-garis yang menggambarkan aktivitas perairan.
Bentuk tersebut relevan dengan kegiatan masyarakat Tambak dan karakter alamnya, sehingga langsung mencerminkan konteks dari Serawung Tambak. Apakah slogan mencerminkan karakter dan aspirasi tempat? Slogan dari Serawung Tambak dari air tumbuh cerita sudah mencerminkan karakter dan aspirasi tempat, yaitu dari air yang mencerminkan sebuah tambak dan kebersamaan yang tumbuh menjadi sebuah cerita. Sehingga slogan tersebut sudah sangat menggambarkan karakter dari Serawung Tambak. Apakah simbol, nama, dan tampilan visual konsisten secara identitas? Ya, nama Serawung Tambak selaras dengan visual dan simbol-simbol yang digunakan. Keseluruhan identitas menekankan nilai keakraban, kegiatan tambak, serta interaksi sosial masyarakat pesisir, sehingga menciptakan konsistensi identitas yang kuat. Selanjutnya ada fungsional atribut. Apakah persepsi terhadap infrastruktur transportasi fasilitas publik dan kebersihan mendukung citra brand? Akses menuju Serawung Tambak relatif mudah diakses, namun perlu adanya peningkatan infrastruktur seperti area parkir, sign, serta kebersihan kawasan agar mendukung penguatan brand. Citra kawasan Tambak yang alami akan semakin kuat dengan adanya dukungan dari fasilitas publik yang memadai. Apakah layanan sosial, ruang publik, pusat seni budaya, dan atmosfer tempat sesuai dengan pesan brand? Aktivitas masyarakat Tambak, ruang interaksi, serta suasana alami Tambak sudah sesuai dengan pesan brand yang menunjukkan kedekatan dan interaksi dari pengunjung. Apakah lingkungan binaan dan arsitektur mencerminkan positioning tempat? Lingkungan Tambak, tempat makan, dan ruang interaksi telah mencerminkan positioning tempat sebagai wisata yang menunjukkan kebersamaan. Selanjutnya ada simbolik atribut. Apakah tempat memiliki simbolisme yang kuat dari souvenir budaya, narasi budaya, serta identitas yang khas? Serawung Tambak memiliki simbolisme kuat melalui budaya masyarakat daerah Tambak sebagai identitas khas. Potensi simbolik ini dapat dikembangkan melalui souvenir dari Serawung Tambak. Apakah brand mampu memunculkan asosiasi simbolik yang positif? Serawung Tambak menimbulkan asosiasi positif tentang keakraban, alam, dan kehidupan Tambak. Hal ini mampu menciptakan citra harmonis antara tempat wisata dengan para pengunjung. Selanjutnya ada experiential attribute. Bagaimana pengalaman emosional warga atau visitor? Nyaman, aman, bangga, terinspirasi. Pengunjung merasakan pengalaman yang nyaman dan hangat karena interaksi sosial masyarakat Tambak serta suasana tenang dari alam yang telah ditawarkan. Bagaimana persepsi terkait keamanan, kualitas hidup, suasana tempat, warna, aroma, dan interaksi sosial? Persepsi cenderung positif. Suasana Tambak yang alami, spot sunset, dan pemandangan yang ditawarkan menciptakan pengalaman sensorik yang khas. Interaksi sosial yang santai menjadi nilai unggulan. Keamanan kawasan tetap perlu dijaga terutama untuk pada area perairan. Apakah pengalaman nyata sesuai dengan janji brand? Secara umum, pengalaman yang diberikan sesuai dengan janji brand wisata yang menonjolkan kebersamaan serta nuansa alam yang alami, sehingga peningkatan fasilitas dan manajemen kesesuaian ini dapat semakin kuat. Untuk selanjutnya ada evaluasi persepsi dari masyarakat atau people's perception. Untuk pertanyaan pertama, apakah warga dapat mengenali brand dan memahami makna yang ingin disampaikan? Kemungkinan masyarakat mengenal brand Serawung Tambak itu seharusnya sangat tinggi karena elemen branding yang diambil terinspirasi dari tambaknya itu sendiri. Untuk menumbuhkan familiaritas kepada warga, sehingga warga seharusnya dapat memahami bahwa brand Serawung Tambak merupakan branding untuk tempat wisata yang memberikan pengalaman yang autentik. Untuk selanjutnya, apakah warga menerima brand dan merasa representatif dengan identitas tempat? Branding ini memiliki potensi penerimaan yang sangat tinggi oleh warga karena elemen visual yang tidak mengambil dari unsur asing, melainkan mengambil identitas visual dari ekosistem Tambak yang menjadi pemandangan sehari-hari dan mata pencaharian utama warga desa Kedung Pluk. Dan menjadikan Tambak sebagai elemen estetika utama, branding ini memvalidasi identitas lokal mereka sehingga warga dapat merasa terwakili oleh brand Serawung Tambak. Untuk pertanyaan nomor 3, apakah brand meningkatkan kebanggaan warga atau civic pride? Branding ini memiliki potensi untuk menumbuhkan kebanggaan warga. Hal ini dikarenakan oleh pengemasan identitas visual yang profesional dan estetis, berfungsi menaikkan citra kawasan Tambak yang mungkin selama ini dianggap menjadi desa biasa.
Ketika nilai-nilai lokal dan aset desa divisualisasikan dengan standar yang baik, warga akan merasa daerahnya dihargai dan memiliki potensi besar, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai tuan rumah. Apakah terdapat kesenjangan antara brand resmi dan persepsi warga, atau gap between desired and conceived identity? Ada kemungkinan potensi kesenjangan pada brand ini, terutama terkait pergantian fungsi kawasan. Warga lokal terbiasa memandang Tambak Murni sebagai tempat mata pencarian mereka, sedangkan branding memposisikan sebagai area rekreasi dan edukasi. Perbedaan sudut pandang ini beresiko memunculkan kesalahpahaman mengenai tujuan branding. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan diperlukan untuk menyelaraskan persepsi bahwa konsep wisata ini justru memperkuat bukan mengganggu aktivitas ekonomi warga. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah brand cocok bagi kelompok usia, gender, etnis, dan kategori pengguna tempat yang berbeda? Sangat sesuai karena identitas visual dirancang bersifat universal dan berbasis pada alam dan aktivitas manusia, sehingga tidak bias terhadap kalangan apapun. Apakah brand dapat diterima oleh orang yang belum pernah mengunjungi tempat? Bisa diterima karena brand yang dirancang memiliki visual yang inklusif, sehingga visual dirancang dan dapat digunakan dan dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, branding dibuat untuk mengkomunikasikan suasana kepada audiens, untuk memberikan keingintahuan dan menarik minat berkunjung. Apakah brand meningkatkan niat untuk berkunjung, tinggal, atau berinvestasi? Branding dikemas dari bentuk estetis dan profesional, dapat menarik perhatian masyarakat dan mengunjungi Serawung Tambak. Branding yang dapat menyampaikan pesannya dengan baik, yang dikemas dengan identitas visual yang estetik dan profesional, dapat meningkatkan kemungkinan masyarakat tertarik dengan kawasan wisata ini. Selain itu, dengan branding profesional, kemungkinan orang-orang melakukan investasi dapat meningkat karena dengan branding yang baik dapat meningkatkan kepercayaan orang-orang. Kemudian evaluasi konsistensi dan keberhasilan brand. Pertama, apakah terdapat konsistensi antara visi, brand, dan juga persepsi masyarakat? Ya, terdapat konsistensi antara visi, brand, dan juga persepsi masyarakat. Jadi, baik visi, brand, dan persepsi masyarakat itu saling mendukung satu sama lain. Visi ini menekankan pada tujuan Serawung Tambak sebagai wisata edukatif, rekreatif, pemberdayaan masyarakat, dan juga pelestarian budaya lokal yang disusun berdasarkan realitas dari Desa Kedung Peluk. Kemudian, brand Serawung Tambak ini juga dirancang untuk memperkuat identitas yang merepresentasikan potensi Desa Kedung Peluk, yaitu aktivitas pertambakan, kedekatan masyarakat dengan alam, dan juga interaksi sosial masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap potensi desa umumnya itu selaras, karena tambak itu merupakan aset yang penting bagi masyarakat Desa Kedung Peluk. Masyarakat mengandalkan tambak untuk berbagai aktivitas ekonomi, budaya, dan juga lingkungan yang mendukung kesejahteraan desa. Dengan demikian, hubungan antara visi, brand, dan juga persepsi publik itu terjalin secara harmonis dan tidak menimbulkan kesenjangan makna. Kemudian, apakah masyarakat dapat mengenali dan juga menerima brand baru? Ya, karena brand ini tuh dirancang berdasarkan potensi dan juga realitas yang sudah familiar dan dikenal oleh masyarakat sekitar. Jadi konsep brand ini tuh disusun berdasarkan aktivitas sehari-hari warga seperti kegiatan tambak dan juga kearifan lokal daerah. Ini tuh akan menumbuhkan rasa memiliki oleh warga. Selain itu, warga itu juga dilibatkan dalam penerapan brand activation yang dapat mempercepat penerimaan sosial. Masyarakat cenderung menerima dan mendukung brand sebagai bagian dari identitas desa ketika brand itu tidak bertentangan dengan rutinitas dan juga nilai-nilai lokal. Selanjutnya, sejauh mana brand mampu mencapai tujuan strategis yang ditetapkan dalam visi? Brand Serawung Tambak menunjukkan kemampuan yang cukup kuat dalam mendukung pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan di dalam visi. Identitas seperti penggunaan nama Serawung yang menekankan kebersamaan serta logo dengan nuansa organik sudah selaras dengan arah strategis berupa pemberdayaan masyarakat dan juga integrasi sosial budaya. Fasilitas yang ditawarkan juga memperlihatkan adanya langkah nyata menuju visi destinasi wisata yang menggabungkan rekreasi dan juga edukasi. Selain itu, brand ini mampu menumbuhkan hubungan emosional dengan audiens melalui rasa kebersamaan, kebanggaan, dan ketenangan yang penting untuk memperkuat positioning. Dengan ini, brand dapat memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan strategis dalam visi meskipun keberhasilan penuh nantinya tetap bergantung pada konsistensi eksekusi, kualitas pengalaman pengunjung, dan juga keterlibatan aktif dari stakeholder internal. Apakah brand mempengaruhi reputasi tempat secara positif? Iya, brand Serawung Tambak dapat mempengaruhi reputasi tempat secara positif apabila identitas dan pesan yang dibangun konsisten dan juga relevan dengan audiens. Dalam kasus Serawung Tambak, elemen brand seperti nama
nuansa logo dan juga fasilitas yang ditawarkan mampu membentuk citra yang ramah, inklusif, dan juga otentik dari tambak tersebut. Hal ini memberikan kesan bahwa tambak tersebut merupakan tambak yang bisa menjadi tempat rekreasi sekaligus edukasi dan juga pemberdayaan masyarakat lokal setempat desa. Selanjutnya, apakah brand membangun loyalitas, kunjungan ulang, rekomendasi, dan dukungan warga? Brand wisata Seraung Tambak mampu membangun loyalitas melalui pengalaman yang autentik dari pengalaman kebersamaan dan pengalaman dari suasana alam yang ditawarkan. Hal tersebut dapat membuat pengunjung memiliki minat untuk kembali. Dukungan dari warga lokal juga memberikan dampak positif karena brand membantu meningkatkan citra dan ekonomi masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat memperkuat keberlanjutan brand dan mendorong rekomendasi dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada evaluasi kesiapan implementasi. Pertanyaan ini digunakan untuk sebelum peluncuran dari brand. Yang pertama, apakah brand sudah diuji melalui survei atau konsultasi publik? Brand Seraung Tambak telah mendapatkan masukan awal melalui observasi lapangan, konsultasi dengan pembimbing, dosen, serta kedepannya dengan masyarakat. Namun uji formal seperti survei persepsi, FGD dengan warga, atau konsultasi publik terstruktur masih perlu dilakukan untuk memastikan bahwa identitas brand Seraung Tambak benar-benar mewakili harapan masyarakat dan dapat diterima oleh berbagai kelompok pengunjung. Tahap ini penting agar brand yang diluncurkan tidak hanya menarik secara visual, tapi juga valid secara sosial dan budaya. Untuk nomor 2, apakah potensi masalah anti-branding atau miscommunication sudah diidentifikasi? Sudah ada beberapa potensi masalah yang telah diidentifikasi. Salah satunya adalah isu kebersihan dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas wisata yang ada di Seraung Tambak. Potensi ini disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang tidak mengikuti aturan yang ada pada Seraung Tambak, sehingga menimbulkan potensi isu kebersihan tersebut. Maka penekanan aturan yang ketat harus ditegakkan untuk mengurangi kemungkinan tersebut. Selain itu ada isu miskomunikasi yang yaitu ada pihak tambak yang berkepemilikan individu. Perbedaan pengelola tambak ini menimbulkan ketidakstabilan di mana salah satu pengelola tambak dapat mengundurkan diri dari Seraung Tambak dan berpotensi kehilangan bagian penting dari tempat wisata Seraung Tambak ini. Maka komunikasi yang baik dan jelas dengan pihak Seraung Tambak dan pengelola tambak harus dipertahankan. Dan untuk pertanyaan terakhir, apakah strategi komunikasi sudah selaras dengan visi dan nilai tempat? Sudah, strategi komunikasi sudah sesuai dari visi Seraung Tambak yang menjadikan Seraung Tambak tempat wisata tambak yang rekreatif dan edukatif. Seperti edukasi pemuda yang mengenal tambak dan cara merawatnya merupakan salah satu strategi komunikasi yang menekankan edukatif. Selain itu, strategi komunikasi terintegrasi dengan nilai ekonomi dan perdagangan Seraung Tambak dengan meningkatkan nilai ekonomi lokal dengan mendorong perdagangan lokal, seperti strategi komunikasi yang mendorong pengunjung untuk menangkap ikan tambak dan menikmati hasilnya yang dapat mendorong perekonomian Seraung Tambak dan Desa Kedung Puluh. Baik, terima kasih. Tadi merupakan hasil dari evaluasi citra tempat untuk kelompok Seraung Tambak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.